Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas tentang tugas akhir UAS analisis pembiayaan bank syariah saya. Perkenalkan, nama saya Nisma Indrastuti dari Prodi Perbankan Syariah kelas C. Di mana materi yang pertama yaitu penentuan nisbah dan profit margin dalam pembiayaan syariah. Nah, yang pertama konsep akad mudharabah dan bagi hasil. Jadi mudharabah ini adalah akad kerjasama antara kedua belah pihak, yaitu sahibul mal dan mudharib. Yang kedua, sistem bagi hasil atau profit and sharing. Nah, landasan operasional utama bagi produk-produk pembiayaan mudharabah dan musyarakah dalam perbankan syariah dengan bank konvensional. Nah, dan yang ketiga, nisbah bagi hasil presentasi keuntungan yang akan diperoleh dari suatu kegiatan usaha antara sahibul mal dan mudharib yang didasarkan pada keputusan dan kesepakatan antara dua pihak yang berkaitan. Setelah itu yang keempat, jenis nisbah, yaitu yang pertama nisbah aktiva tetap, yang kedua nisbah jumlah modal, yang ketiga nisbah jariyah, dan yang keempat nisbah kas. Yang kelima, nisbah untuk kegiatan funding, yaitu cara bank syariah menentukan nisbah produk pendanaan, maka dilakukan beberapa langkah. Yang pertama, komponen yang dihitung, dan yang kedua, menentukan tingkat keuntungan yang dibiayai. Setelah itu, nisbah untuk kegiatan financing. Terdapat dua hal, yaitu referensi margin keuntungan, yang kedua, perkiraan tingkat keuntungan yang dibiayai. Setelah itu, materi selanjutnya, manajemen proses dokumentasi dan pembiayaan di bank syariah. Yang pertama, pengawasan pembiayaan, yaitu usaha untuk mengendalikan pelaksanaan pembiayaan agar persyaratan dan target yang diasumsikan dapat dipenuhi sebagai dasar persetujuan pembiayaan. Yang kedua, fungsi dan tujuan pengawasan pembiayaan, di mana fungsi pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Adapun tujuan pengawasan ini adalah menghindari penyelewengan atau proses dan kewenangan. Yang ketiga, teknik pengawasan pembiayaan, yaitu terdapat dua hal, yang pertama monitoring pembiayaan dan inspection the spot. Yang keempat, proses dan dokumentasi pengawasan pembiayaan, yaitu inisial calon nasabah, investasi permohonan, dokumentasi pembiayaan. Materi yang ke-9 yaitu kebijakan dan teknik pembiayaan bank syariah, di mana ketentuan kebijakan pembiayaan di bank syariah memiliki sektor meliputi golongan nasabah, valuta, penggunaan pembiayaan skala prioritas, sektor, jenis pembiayaan. Nah, yang kedua, penyusunan rencana pembiayaan, di mana pendekatan dalam penyusunan rencana pembiayaan mencakup pendekatan perencanaan pembiayaan berdasarkan sumber dana. Pendekatan dalam pembiayaan, pendekatan perencanaan pembiayaan berdasarkan anggaran bank. Yang ketiga, kelayakan pemberian pembiayaan, di mana terdapat 3 hal. Yang pertama, surat permohonan pembiayaan. Yang kedua, proses evaluasi. Dan yang ketiga, format memo atau nota penilaian. Nah, yang keempat, proses administrasi pembiayaan. Yang pertama, penerimaan kepatuhan. Yang kedua, penerusan kepada nasabah pemohon dan penandatanganan akad. Setelah itu, materi ke-10, analisis kelayakan pembiayaan bank syariah, di mana analisis pembiayaan merupakan kegiatan menelaah aspek-aspek penting. Nah, selain itu, analisis pembiayaan ini merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah. Nah, adapun jenis-jenis pembiayaan bank syariah ini dilihat dari tujuan penggunaan sektor usaha, segi jaminan dan pembiayaan dilihat dari jumlahnya. Nah, proses analisis pembiayaan di sini ada 6. Yang pertama, kebenaran dokumentasi administrasi nasabah. Yang kedua, kelayakan dan proses usaha. Yang ketiga, alamat dan kondisi tempat usaha. Yang keempat, kebutuhan usaha. Yang kelima, karakter nasabah. Dan yang keenam, mengetahui kemampuan dan sumber pembayaran kembali dari calon nasabah.
Nah, penyebab resikonya di sini ada dua. Yang pertama, faktor internal yang berasal dari pihak bank, dan yang kedua, faktor eksternal yang berasal dari pihak luar atau nasabah. Nah, materi yang terakhir, pengawasan dan penanganan pembiayaan bank syariah, di mana pengawasan pembayaran selaras dengan pengertian pengawasan dalam arti luas. Nah, salah satu fungsi manajemen dalam usahanya untuk penjagaan dan pengamanan dana pengelolaan kekayaan bank dalam bentuk pembiayaan yang lebih baik. Setelah itu, tujuan pengawasan bank syariah yaitu untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi dibanding pembiayaan dan untuk memajukan efisiensi di dalam pengelolaan tata laksana usaha di bidang peminjaman dan sasaran pencapaian yang ditetapkan. Dan ruang lingkup pengawasan bank syariah. Jadi pengawasan yang dilakukan BI mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh BI. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.